Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda sikap melampaui, menang dan kalah. Siapapun yang pernah menyaksikan pertandingan bulu tangkis Asian Games dan kejuaraan dunia pasti sangat terkesan dengan penampilan gemilang pemain bulu tangkis Taiwan Zhou Tiancheng. Di kelas 3 SD, dia resmi bergabung dengan tim bulu tangkis junior dan mengikuti kompetisi tingkat nasional. Dia bermain dari SD sampai SMA dan memenangkan kejuaraan nasional. Setelah itu, mulailah kehidupan bulu tangkisnya. Zhou Tiancheng mulai menetapkan tujuannya di pentas internasional dan bahkan memiliki impian untuk menaklukkan Olimpiade Games. Namun, karena kesuksesan di masa awal, Zhou Tiancheng mengalami masa kalam dengan 10 kekalahan beruntun di tahun 2014. Tahun itu, dia pergi ke luar negeri untuk kompetisi 8 kali, termasuk 3 kompetisi tim dan 7 kompetisi individual. Tetapi dia kalah dalam 10 pertandingan berturut-turut. Anda bisa bayangkan berapa besar rasa frustasinya. Belakangan, Zhou Tiancheng merenungkan bahwa pada saat itu, selain teknik yang belum matang, dia juga tidak memiliki strategi. Dia mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perasaannya saat itu dan tidak benar-benar mengubah mentalitas sikapnya. Misalnya, saat itu dia bisa menang dengan teknik A, tetapi kemudian kalah, menandakan bahwa strategi itu tidak lagi efektif. Tapi dia jatuh ke dalam kerangka kemenangan di masa lalu. Kenapa dia bisa kalah sekarang dan tetap saja ngotot untuk gaya permainan yang sama, sehingga gaya permainan tersebut dia kuasai oleh lawan? Tentu saja dia kalah terus. Hingga kemudian, karena pemahamannya tentang ajaran Kristen, setelah dia mengalami keajaiban Tuhan, dia mulai mengatasi kelemahannya sendiri. Dari sedikit kurang percaya diri pada awalnya, dia secara bertahap menjadi lebih kuat dan berani. Tidak lagi mudah frustasi atau mundur. Dan dia juga belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Zhou Tiancheng berkata, "Menang atau kalah bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Saya harus sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika saya dalam situasi putus asa, saya harus menyerahkan dan membiarkan Tuhan bekerja. Yang bisa saya lakukan hanyalah mempunyai mentalitas sikap baik dan kerja keras." Ketika dia menyadari bahwa kalah bukanlah yang paling penting, tetapi mentalitas sikapnya yang membuat kemenangan dalam hidup. Penampilan Zhou Tiancheng juga mendapat terobosan baru. Teman-teman terkasih, kemenangan dalam hidup bisa membuat Anda melampaui standar dunia untuk menang atau kalah, dan membawa perubahan dalam hidup Anda. Dalam ceritanya, Zhou Tiancheng mengalami 10 kekalahan beruntun, tetapi ketika dia mulai belajar untuk mengalihkan fokusnya dari menang atau kalah kepada Tuhan, menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, dan dengan teguh percaya kepada Tuhan, Tuhan menuntutnya untuk mengalami kemenangan yang lebih besar. Ada pepatah dalam Alkitab, "Seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikian pula jalan Tuhan lebih tinggi dari jalanmu, dan pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikiranmu." Tidak seseorang pun selain Tuhan di dunia ini yang ingin melihat Anda hidup berlimpah dan indah. Jadi jika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik dan lingkungan tidak berubah, janganlah berkecil hati. Anda perlu tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Mungkin Tuhan sedang menutup pintu yang salah untukmu, menyiapkan waktu yang tepat dan lingkungan yang tepat untukmu. Karena jalan Tuhan berbeda dengan jalanmu.
ketika kita mau belajar mempercayai Tuhan dan membiarkan Tuhan memimpin kita. Bahkan ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita, kita tidak boleh putus asa, karena kita percaya Tuhan menyiapkan apa yang terbaik untuk kita. Sahabatku, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengerti keadaanmu, Tuhan melihat setiap air matamu, Tuhan melihat setiap perjuanganmu. Hari ini, Tuhan ingin mendorong Anda. Mungkin saat ini Anda lagi menghadapi beberapa tantangan. Selama Anda bersedia untuk percaya kepada Tuhan, Anda dapat mulai mengharapkan keadaan menjadi lebih baik. Dan Anda juga dapat mengharapkan Tuhan membuka pintu lain untuk Anda. Tuhan akan memberikan Anda kesempatan baru untuk mengalami kemenangan hidup yang sesungguhnya. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Brand of Life, Srin, Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari supaya mendapatkan dukungan spiritual untuk memulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagikan saluran YouTube ini kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.